Ya, halo, apa kabar nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di perkuliahan online ya, baik yang online maupun yang streaming gitu ya. Di perkuliahan kita ini sudah apa itu sampai pada pertemuan 6 ya, atau 6 minggu ya sudah ya. Jadi yang akan saya bahas ya, akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah klasifikasi gitu ya. Ya, masih di ini ya, mata kuliah data mining dan machine learning gitu. Baik, semoga Anda hari ini sehat semua ya dan bisa mengikuti perkuliahan sampai selesai. Oke. Jadi klasifikasi ini nanti ya kemampuan akhir yang diharapkan itu nanti Anda bisa menjelaskan konsep klasifikasi dan contoh penerapan pada data gitu ya. Nah, jadi klasifikasi ini adalah sebuah proses ya untuk menemukan model ya yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data gitu ya. Oke. Nah, tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari satu objek yang kelasnya tidak diketahui ya. Ini menurut Tan ya, 2004 gitu ya. Oke. Nah, ini klasifikasi ya. Contoh ilustrasinya. Jadi klasifikasi ini adalah proses untuk menyatakan suatu objek ya ke salah satu kategori yang sudah didefinisikan sebelumnya ya. Nah, ini misalkan nanti termasuk kelas jauh atau kelas dekat gitu ya, kelas kaya atau kelas miskin ya, dan seterusnya ya. Nah, proses untuk pemetaan setiap sekumpulan atribut ke salah satu kelas ini yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, ini misalkan ada di X Y ya, ada K3 sama dengan K, klasifikasi ini ya, atau klasifikasi 3 atau klasifikasi 6 ya. Nah, ini contohnya ini kelas A, kelas B gitu. Oke. Nah, jadi klasifikasi ini terdiri dari sekumpulan record ya, sekumpulan record yang merupakan data latih atau training set ya istilahnya ya. Jadi setiap record terdiri atas kumpulan atribut. Dan ini salah satu atribut itu adalah kelas. Kemudian mencari model ya, mencari model untuk atribut kelas itu merupakan fungsi dari nilai-nilai atribut lain. Nah, model klasifikasi itu digunakan untuk eh, pemodelan deskriptif ya. Jadi untuk membedakan objek-objek dari kelas yang berbeda, gitu ya. Dan pemodelan prediktif itu digunakan untuk memprediksi kelas label untuk record yang tidak diketahui, gitu ya. Itu untuk klasifikasi. Oke. Nah, sekarang di tujuan ya, tujuan dari klasifikasi ini menemukan model ya dari training set yang membedakan record dalam kategori atau kelas yang sesuai. Ya, terus yang model tersebut kemudian gunakan untuk mengklasifikasikan record yang kelasnya belum diketahui. Ya, yang sebelumnya ya, yang sebelumnya pada tes setnya. Terus kemudian mengambil keputusan dengan memprediksi suatu kasus berdasarkan hasil klasifikasi yang diperoleh. Oke, itu tujuan ya, tujuan dari klasifikasi. Nah, ini tahapan ya. Jadi tahapan ini kan eh, kalau algoritma pasti ada tahapan-tahapannya ya.
Oke, tahapan dari klasifikasi dalam data mining terdiri dari pembangunan model ya. Terus tahapan ini nanti dibuat sebuah model untuk menyelesaikan masalah klasifikasi kelas atau atribut dalam data. Nah, oke, terus model ini dibangun berdasarkan training set ya. Sebuah contoh dari permasalahan yang dihadapi ya. Training set sudah mempunyai informasi yang lengkap, baik atribut maupun kelasnya. Nah, penerapan modelnya pada tahap ini dibangun sebelumnya digunakan untuk menentukan atribut atau kelas dari sebuah data baru ya. Yang atributnya itu atau kelasnya belum diketahui sebelumnya. Nah, evaluasi ini tahapannya yang ada evaluasi. Pada tahapan ini hasil penerapan model pada tahapan sebelumnya dievaluasi menggunakan parameter terukur untuk menentukan apakah model tersebut dapat diterima atau tidak gitu ya. Nah, oke itu tahapan-tahapan dari klasifikasi dalam data mining ya. Oke, contoh nih klasifikasi ya. Di sini ada nomornya gitu ya, nomor ID-nya, transaksi ID. Ini ada atribut satu, atribut 2, atribut 3. Ini kelasnya, iya apa tidak gitu ya. Oke, misalkan atribut satu single ya, punya pendapatan sekian. Ya, terus atribut yes ya. Ini atribut no, married, sudah menikah. Ya, ini nanti mau dikelaskan ke apa gitu ya. Terus ini atribut ketiga punya penghasilan 100K misalkan ya. Masuk ke no ya, dan seterusnya ya. Sampai 10 ya. Jadi ini langkahnya adalah training set ya. Training set, terus learning klasifikasi, terus modelnya, terus set test. Ya. Kalau yang ini tidak diketahui ya kelasnya ya. Nah, ini misalkan mau dikelaskan ke ya atau tidak gitu ya. Oke, untuk pengaplikasiannya ya atau pengaplikasian klasifikasi pada Anda kehidupan sehari-hari ya. Jadi digunakan untuk memprediksi sel tumor. Ya, sel tumor ini kan jadi ada yang jinak atau ganas gitu ya. Jadi memprediksi sel tumor sebagai sel yang jinak atau ganas dengan atribut-atribut tadi ya. Nah, misalkan kalau menikah penghasilan sekian itu termasuknya adalah apa di situ? Ya termasuk kaya atau miskin gitu ya. Dan ini contoh kalau dikatakan sel jinak atau sel ganas itu tumornya itu juga contoh dari klasifikasi. Terus mengklasifikasikan struktur sekunder protein ya sebagai alpha helic atau beta set atau random coil ya. Terus juga bisa untuk ini ya, aplikasinya adalah pengenalan tulisan tangan. Ya, ini kan tulisan tangan kan setiap orang berbeda-beda ya. Nah, ini tulisannya siapa gitu ya. Nah, terus untuk kalau di website itu untuk kategori berita sebagai berita keuangan atau cuaca atau olahraga ya, mengaplikasikan dalam sehari-hari ya. Oke, ini contoh ya, algoritma KNN ya. Klasifikasi menggunakan jarak. Jadi menaruh item-item ke dalam kelas, yang mana mereka memiliki jarak terdekat ya. Menentukan jarak antara sebuah item dengan kelas ya. Yang berdasarkan jarak ini contoh adalah algoritma klasifikasi menggunakan jarak ini KNN nih ya. Oke, KNN atau ini ya, K nearest neighborhood ya, neighbor ya, yang terdekat ya. KNN singkatannya.
Jadi untuk Nearest Explorer atau KNN adalah algoritma instant based ya, instant based learning atau cache based reasoning. Di cache based reasoning ini adalah metodologi lainnya ya yang digunakan untuk mengidentifikasi klaster dari event-event yang sama di database yang besar gitu ya. Oke, terus di KNN ya atau Generous Neighbor itu juga merupakan algoritma surface learning yang dimana hasil dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K ya, ya, ke tetangganya ya, yang terdekat ya. Oke. Nah, nah ini ya, Nearest Neighbor KNN. Jadi tujuan algoritma ini itu mengklasifikasi objek baru ya, berdasarkan dari atribut dan sampel-sampel data dari data patihnya gitu ya. Terus untuk ini algoritma KNN menggunakan neighborhood classification ya sebagai nilai prediksi dari nilai instan yang baru. Oke, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya algoritma KNN tentukan parameter K-nya itu ya. Terus hitung jarak. Ya, langkah kedua hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua pelatihan. Terus yang ketiga itu urutkan ya jarak yang terbentuk dari data yang terkecil hingga terbesar. Terus kemudian yang keempat, langkah yang keempat, tentukan jarak terdekat sampai urutan K. Terus yang langkah kelima itu pasangkan kelas yang bersesuaian ya. Dan ini langkah yang keenam, cari jumlah kelas dari tetangga yang terdekat dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang akan dievaluasi. Nah, itu langkah-langkah algoritmanya ya. Oke, contoh kasus ya. Ya, contoh kasus ini. Oke, contoh kasus klasifikasi data. Nah, oke, ini berikut adalah data latih ya. Jadi tentukan kelas pada data baru yang memiliki nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Ya, oke. Oke, ini X7, Y7 kelasnya buruk ya. 74, buruk 34 ini baik, 14 baik. Ya. Nah, langkahnya kan tadi ada 6 ya. Oke. Oke, langkah yang pertama, tentukan parameter K, jumlah tetangga terdekat. Misalkan K sama dengan 3. Terus dihitung ya, yang kedua adalah ya, jarak, jarak dengan data baru 37 ya. Misalnya hitung jarak antara data baru dengan data latih. Ya, data barunya ya, X7, eh, Y7. Berarti 7 dikurangi 3 kali 2 plus 7 kurangi 7 eh, kali 2 sama dengan totalnya adalah 16 ya. Terus X-nya 7, Y-nya 4. Nah, oke. Ya, oke 7 dikurangi 3 akar akar 2 ditambah 4 dikurangi 7 akar 2 sama dengan 25 ya. Nah, ini dimasukkan sini ya. Ini kan misalnya X4, X3, Y4. Nah, oke. Terus yang ini adalah
1, X1, Y-nya 4. Jadi ini pangkat ya. Oke, terus itu urut tadi yang kedua. Terus yang ketiga, urutkan jarak tersebut dan tetapkan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke G. Nah, oke. Oke, tadi sudah, berarti diurutkan ya. Peringkat jarak minimum 3, ya. Yang ini 4, yang ini 1, yang ini 2. Nah, tadi contohnya adalah K-nya adalah 3, jarak minimum ya. Oke, terus langkah-langkah ya. Oke, langkah-langkah. Periksa kelas dari tetangga terdekat. Nah, ini X7, Y7, jarak dengan data baru 3, 4, dari K16, peringkatnya 3, ini kelasnya adalah buruk ya. Kalau ini tidak ada, yang ini baik ya, 9 dan 13 adalah baik. Jadi kesimpulan, data baru tersebut termasuk dalam kelas baik gitu. Nah, oke. Jadi teknik-teknik klasifikasi lainnya, eh, apa ini? Decision tree based method ya. Nah, itu decision tree. Contoh lain selain KNN tadi ya, decision tree based method, kemudian rule based method ya, terus ada memory based reasoning, terus ada neural network ya, terus naive Bayes dan Bayesian belief network ya. Juga itu ada support vector mesin ya. Nah, itu yang untuk apa itu teknik-teknik klasifikasi selain KNN tadi. Nah, contoh kasus ya, ini saya coba ini, saya ada dulu pernah menulis jurnal juga ya, nasabah bank ya. Oke, itu contoh-contohnya ya. Saya kasih contoh kasus ini jurnal yang pernah saya tulis, itu implementasi metode decision tree dan algoritma C45 untuk klasifikasi data nasabah bank. Coba ini saya buka dulu. Oke, ini contoh ya. Apa ini? Ini yang pernah saya tulis dulu. Jadi implementasi metode decision tree dan algoritma C45 untuk klasifikasi data nasabah bank. Nah, ini saya dan Medi ya. Oke, jadi di sini akan mengkelaskan ya. Nasabah bank ini akan dikelaskan dengan algoritma C45. Oke, terus kajian ini yang digunakan adalah metodenya adalah decision tree ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini contoh ya. Struktur pohon keputusan. Nah, apakah ini yang paling atas ini urut akar-akarnya ya. Ya, oke, di sini ada student rating kreditnya iya apa tidak, ini cabang dan lain-lain ya. Dan dari pohon keputusan itu didapat aturan klasifikasi sebagai berikut.
R1 nih, if berapa, umurnya berapa, nanti dikatakan student, maka dia membelinya apa gitu, dan lain-lain. Ini contoh teorinya ya. Terus algoritma C45, langkah-langkah ya, ada entropi nanti ya. Nah, oke, jadi untuk penelitian itu menggunakan jurnal yang saya tulis itu adalah Research and Develop ya, 6 6 langkah ya. Ini kan nanti outputnya juga penelitiannya adalah jurnal. Nah ini 6 langkah itu antara lain nanti pengumpulan data informasi, terus perancangan, pengembangan produk, terus validasi, ya, terus revisi produk dan uji coba. Nah, nah, oke, ini tabel percabangannya ya. Prestasi baik itu kalau jaminannya sertifikat HM dan pekerjaan PNS. Kalau yang bermasalah di sini adalah BPKB ya, pekerjaan swasta dan seterusnya ya. Nah, ini contoh data sampel nasabahnya ya, ada 9. Nah, ini hasil perhitungannya ya. Jadi kelayakan ya, tabel frekuensi atas, sedang, mikro. Nah, ini atas ada 4 kali, sedang ada 2 kali, dan mikro ada 3. Nah, terus tabel perhitungan gainnya. Nah, kredit bermasalah, jaminan pekerjaan ya. Kalau kredit bermasalah ini jumlah kasus ada 6. Ya, jaminan, kalau yang jaminan sertifikat HF, BPKB, logam mulia, pekerjaan ini ya. Jadi hitung entropinya dan gainnya. Oke, rumus ini rumusnya ya. Oke. Oke, terus nah ini kalau dibuatkan apa ini dibuatkan tree-nya atau pohonnya ya. Nah, oke. Jaminan ya, pekerjaan ya. Oke. Ini tree-nya terus setelah itu ini dibuatkan sistem kan. Bentuk entity ini ERD-nya ya pada ini ya, pada apa itu jurnal ini ya. Nah, ini interface desainnya. Ya, ini riset dulu ya yang pernah saya lakukan gitu. Terus ya di ini aja di Google itu ada di sini ya. Nah ini contoh data sampel nasabahnya ya diinputkan. Nah nanti terbentuk kelasnya ya. Ini contoh sampel programnya saja, pohon keputusan ya. Oke, dalam penelitian itu juga divalidasi oleh pakar, nah, hasilnya juga bagus ya, 3,7 ya, valid ya. Nah, itu contoh ya, contoh jurnal yang saya tulis. Jadi judulnya adalah implementasi metode decision tree dan algoritma C45 untuk klasifikasi data nasabah bank. Oke, nanti Anda bisa mencari lagi jurnal-jurnal yang terbaru ya. Dan Anda bisa jadikan sebagai referensi gitu. Nah, saya rasa cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini di pertemuan ke-6 ya. Temanya adalah klasifikasi ya, gitu ya. Oke, terima kasih telah mengikuti perkuliahan online. Semoga bermanfaat gitu ya. Oke,
Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.